dari saya, Astria Natania Rajagugu, dari Paroki Santo Mikael Pangururan, dalam Lomba Storytelling BKSN 2022. Judul cerita saya diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28 yang berjudul Lahirnya Samuel. Ada seorang yang bernama Elkana dari pegunungan Efraim. Elkana mempunyai 2 istri, yang satu bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Elkana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari mempersembahkan kurban, Elkana juga memberikan kepada Penina dan kepada semua anak laki-laki dan perempuannya masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Penina selalu menyakiti hati Hana, karena Hana tidak mempunyai anak. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali hendak pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali, ketika mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Allah. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana bernazar kepada Tuhan, jika sungguh-sungguh Tuhan memperhatikannya dan memberikan seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan kepada Tuhan anaknya seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya lagi. Hana terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, sampai-sampai dia disangka magu. Tetapi Hana menjelaskan kepada Imam Eli bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hatinya. Maka Eli memberkati apa yang menjadi keinginan Hana. Wajah Hana tidak muram lagi, dan dia mau makan. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Dan beberapa waktu kemudian, ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Elkana dan laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan memberi kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku
aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah itu dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu perempuan itu berkata, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya berserahlah ia kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kelahiran Samuel menyatakan bahwa Tuhan berkenan mengasihi dia dan menghentikan pikiran jahat Penina. Meskipun Hana menginginkan anak itu, tetapi mereka berpikir jauh lebih penting lagi kalau anak itu melayani Tuhan. Saudara-saudari, mari kita menghentikan pikiran jahat kita seperti Penina. Kita teladanilah hidup Hana yang memberikan anaknya Samuel untuk melayani Tuhan, agar kelangsungan gereja semakin maju dan terus berkembang. Terima kasih.